Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan kembali merasakan pahitnya kebobolan dalam pertandingan melawan Atalanta, menandai masalah yang semakin meruncing bagi Rossoneri dengan total 18 gol kebobolan sejauh musim ini. Tim yang solusi atas kelemahan yang terus menghantui pertahanan tim. Dalam pertarungan kontra Atalanta, Olivier Giroud dan Luka Jovic berhasil menyabetkan kedudukan 2 kali. Kebobolan 3 gol membuat Milan kehilangan setidaknya 1 poin dalam pertandingan tersebut. Prestasi buruk ini tidak lepas dari kerapuhan pertahanan Milan yang semakin terasa mengingat banyaknya pemain yang terpaksa absen karena cedera. Dalam siaran di Sky Italia, sorotan tajam pun tertuju pada masalah ini. Dalam 30 menit terakhir pertandingan Serie A, Rossoneri terpaksa harus kebobolan 11 gol, mengungkap kelemahan yang mencemaskan. Billy Costacurta turut memberikan komentarnya, menggarisbawahi kelemahan Theo Hernandez di posisi bek tengah dalam pertandingan tersebut. Dengan 4 bek tengah yang tidak bisa bermain, situasi semakin sulit bagi Milan. Namun, solusi perlu segera ditemukan. Pertarungan berikutnya menghadapi Newcastle United menjadi ujian krusial bagi Rossoneri. Kembalinya Theo Hernandez sebagai bek tengah mungkin menjadi langkah awal, tetapi pendekatan baru dan solusi inovatif harus segera diadopsi untuk memperkuat lini belakang. Skema pertahanan yang lebih kokoh menjadi kunci yang mengatasi tantangan berat yang dihadapi AC Milan musim ini. Gelombang kekalahan kian melanda AC Milan dengan kekalahan Liga keempat mereka musim ini. Kali ini di tangan Atalanta yang berhasil mencetak 3 gol pada minggu dini hari kemarin. Rossoneri kini terpaut 9 poin dari rival sekota Inter Milan. Namun yang mencengangkan, manajemen tetap terdiam dalam situasi kritis ini. Tak hanya dalam liga domestik, tetapi kekalahan ini juga mencatatkan 6 kekalahan bagi Milan termasuk kompetisi Liga Champions musim ini. Performa yang belum memuaskan membuat para penggemar semakin kecewa, terutama terhadap pelatih Stefano Pioli yang beberapa waktu terakhir dinilai memberikan pernyataan yang kurang mendukung. Calciomercato.com menyoroti sebuah masalah yang muncul, bahwa hanya manajer yang aktif memberikan komentar terkait krisis ini. Sementara manajemen Milan, kecuali mungkin Paolo Scaroni, lebih memilih untuk tetap terdiam dan secara tidak langsung menegaskan posisi Pioli melalui isyarat yang disampaikan kepada media. Meskipun menghabiskan lebih dari 120 juta euro di musim panas, sebagian besar didanai oleh penjualan Sandro Tonali, manajemen Milan masih memilih untuk merahasiakan rencana masa depan proyek ini dan kesulitan yang mereka hadapi saat ini. Keheningan manajemen Milan seiring berjalannya waktu memberikan kesan bahwa mereka menerima situasi ini dengan pasrah. Dengan Inter unggul 9 poin di puncak klasemen dan petualangan di Liga Champions bisa segera berakhir pada hari Kamis, desas-desus kekhawatiran mulai bergulir. Pada pertengahan Desember, tekanan untuk klub sebesar Milan tentu tak bisa dianggap remeh, terutama mengingat posisi publik yang selama ini dijaga oleh sosok Paolo Maldini. Namun, jika dibandingkan dengan Maldini yang kerap aktif, manajemen saat ini justru lebih memilih untuk terus berdiam diri, percaya pada metode yang telah ada tanpa menciptakan banyak gebrakan. Namun, pertanyaan besar yang muncul adalah apakah keheningan ini dapat berlanjut, terutama dengan keraguan yang semakin meliputi pernyataan yang dikeluarkan oleh Pioli dalam situasi krisis ini. AC Milan menelan kekalahan yang menyakitkan melawan Atalanta pada minggu kemarin, dan sorotan pagi ini menyoroti ketidakmampuan pelatih Stefano Pioli dalam memberikan kontribusi yang solid. Perubahan taktis yang dilakukan dalam situasi krisis cedera justru menimbulkan kebingungan yang berlebihan. Media Gazzetta dello Sport menyoroti bahwa identitas dalam sepak bola adalah hal yang serius dan tidak seharusnya sering berubah. Kemenangan melawan Fiorentina dan Frosinone didapat berkat pendekatan yang lebih pragmatis yang seolah menjadi pilihan logis mengingat banyaknya pemain yang absen karena cedera.
Namun dalam pertandingan melawan Atalanta, Pioli memutuskan untuk menghidupkan kembali beberapa ide taktisnya. Alessandro Florenzi memiliki peran sentral mirip dengan Tijani Reinders. Sementara Theo Hernandez mencoba untuk menyerang dari dalam. Ruben Loftus-Cheek dan Yunus Musa juga bermain dengan posisi yang lebih maju. Meskipun menggunakan formasi 4-3-3 secara teoritis, banyak pergerakan yang meningkatkan risiko kesalahan di fase pertahanan. Seharusnya AC Milan kembali ke fondasi dasarnya, terutama mengingat Atalanta sangat mengandalkan tekanan tinggi. Gol pertama Milan datang dari sepak pojok dan tidak terkait dengan posisionalisme yang disebutkan sebelumnya saat Olivier Giroud mencetak gol dengan sundulannya. Saat Atalanta kembali unggul di babak kedua, Pioli terpaksa mengesampingkan ambisi taktisnya dan memasukkan Ismail Benacer serta Luka Jovic. Mereka beralih ke formasi 4-2-3-1 dan keputusan ini terbayar dengan gol balasan 2-2 dari Jovic. Tiba-tiba momentum kembali berpihak pada Rossoneri dan tampaknya mereka akan merebut 3 poin penting. Namun, pengusiran Davide Calabria yang tampil sangat buruk telah mengubah segalanya. Kondisi ini telah membuka peluang untuk dia dapatkan mengingat bobroknya performa lini belakang di menit akhir pertandingan. Saat ini Inter unggul 9 poin dan mengejar Scudetto nampak seperti tugas yang hampir mustahil bagi Milan. Banyak yang percaya bahwa performa tim jauh lebih baik dari yang ditunjukkan oleh posisi Milan di klasmen. Dan saat ini dibutuhkan kompromi antara teknik dan strategi. Pendekatan posisionalisme Pioli mungkin tidak seharusnya menjadi pilihan utama. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.